Salam properti. Halo Sobat Rumah 21, kembali lagi di channel Rumah 21, kali ini di segmen Glamor, Gelar Mortgage bersama saya, Resa. Di segmen Glamor ini, kita akan berbincang-bincang seputar mortgage bersama Bro Deye. Halo Bro, apa kabar? Ya, sehat. Salam properti. Bro, jika kita ngomong mortgage nih sebelum mendalam, Sobat Rumah 21 pasti banyak yang bertanya-tanya nih, mortgage itu apa sih Bro? Ya, mortgage ya, nama ini kan Glamor ya, gelar mortgage. Kita memang sengaja segmennya mortgage, karena mortgage itu nggak melulu KPR. Jadi kalau kita bicara bahasa yang mudah dipahami gitu, mortgage itu adalah instrumen pembiayaan jangka panjang ya, dengan pemberian hak tanggungan atau pemberian hak hipotek kalau zaman dulu. Jadi pembiayaannya bisa KPR, kredit pemilikan rumah, bisa kredit pemilikan apartemen, bisa untuk pembelian ruko ataupun refinancing. Itulah kenapa segmen ini membahasnya mortgage. Kita nggak pakai istilah KPR. Itu, Reza. Oke. Nah, untuk pertumbuhan mortgage itu sendiri di Indonesia gimana, Bro? Nah, sebenarnya kalau kita bicara pertumbuhan mortgage di Indonesia itu menarik karena mortgage itu selalu dikaitkan dengan industri properti. Ya, industri properti, kalau industri properti naik, mortgage-nya naik. Atau kalau mortgage-nya ditekan, ya propertinya juga akan tertekan. Nah, booming properti di Indonesia itu puncaknya itu di tahun 2012 ya. Pertumbuhannya bisa di atas 20% lah saat itu. Nah, itu tentu pertumbuhan yang sangat tinggi di properti segmen karena banyak orang membeli properti sangat mudah. Kreditnya bisa cair, bangunan belum dibangun, ya, bunganya murah gitu, sehingga ini akan membahayakan karena bisa terjadi bubble properti. Jadi regulator Bank Indonesia saat itu melakukan pengetatan, mengatur mengenai pemberian KPR inden, yaitu KPR yang dicairkan bangunan belum jadi maupun down payment-nya. Ya, after itu pertumbuhannya ngedrop hingga sampai di 5-7% gitu, sampai kurang lebih 5 tahun ya. 2018 dilakukan relaksasi, dilonggarkan kembali, ya, inden dibolehkan, LTV-nya dilonggari, ya, sehingga mortgage naik kembali di 2018, 2019 gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, berarti pertumbuhan mortgage itu sendiri dipengaruhi apa itu, Bro? Ya, dipengaruhi sebenarnya kalau di Indonesia pertumbuhan itu sangat, struktur pasarnya itu unik karena ada segmen lower, ada segmen upper, ada segmen middle. Yang unik adalah bahwa lower segmen ini didominasi oleh satu bank yang namanya BTN. Dia kuat di pembiayaan kredit program. Jadi market share-nya BTN itu di kisaran 36%-an lah gitu tahun lalu ya. Nah, kemudian yang pemain kedua itu BCA. BCA itu main di upper segment. Dia hanya di kota-kota besar ya, dan dia menguasai market share sekitar 16-17%. Jadi kalau BTN dengan BCA digabung itu sudah hampir 50 lebih persen, 52-53%. Nah, itu kalau dua bank ini nggak bertumbuh, ya industri nggak bertumbuh. Itu satu. Terus kemudian pemain berikutnya adalah di middle segment, ada Mandiri, BNI, BRI, itu main di sana, ya pertumbuhannya sekitar 8%-an lah. Jadi yang menarik adalah BCA itu punya portofolio tidak ada separuhnya BTN. Kemudian nomor 3 dan seterusnya, Mandiri, BNI dan sebagainya itu portofolionya tidak lebih dari separuhnya BCA. Jadi praktis untuk saling-salin antara number 1, number 2 dan number 3 itu akan sulit. Sehingga kalau tadi bicara yang mempengaruhi pertumbuhan, ya tentu dua bank besar ini kalau nggak tumbuh ya industrinya nggak tumbuh, menurun ya menurun gitu. Nah, nanti yang menarik persaingan yang di luar BCA dan BTN. Jadi terbukti tahun ini BNI sudah berhasil menyusul Mandiri, ya tadi dikatakan yang mempengaruhi di samping struktur pasar adalah kemampuan bank melakukan underwriting, ya.
Ya kalau banknya nggak kuat di sisi people, di sisi underwriting, dia akan problem di quality. Nah, kalau quality dia cenderung akan melakukan mengerem kredit. Yang ketiga adalah membidik pasar tadi. Dia mesti membidik pasar yang tepat. Jadi 3 hal itulah yang sebenarnya mempengaruhi bank di dalam menumbuhkan KPR-nya, Reza. Oke, baik Pak. Berarti itu tadi Bapak udah beberapa nyebutin market share 3 bank pemain besar mortgage ya? Berarti apa aja nih Pak, bank yang main mortgage itu apa aja nih? Ya, BTN nomor 1, kemudian BCA, kemudian Mandiri. Nah 3 ini kalau di total udah 60% sendiri. Oh gitu ya. 60%, belum kalau BNI ya. BNI itu sudah saleh ya kurang lebih dia 8, Mandiri 8,2, BNI 8,4 ya. Dia tahun ini salib Mandiri ya. Nah yang menarik adalah tadi kan saya katakan sebenarnya 2018 itu sudah mulai naik, tapi beberapa bank yang karena problem NPL itu pertumbuhannya melambat. Jadi sebelum COVID pun sebenarnya pertumbuhannya sudah melambat. Jadi kalau kita lihat BTN itu di data saya itu pertumbuhannya biasanya dia tahun 2018 itu 21%, ya kan, di 2019 itu tinggal di 9,4%. Mandiri juga demikian, Mandiri yang 7,8 di 2018, di 2019 tinggal 2,8%. Jadi sebenarnya 2 bank ini pertumbuhannya sebelum COVID pun sudah turun karena faktor kualitinya memburuk, ya kan? Nah sementara bank-bank di luar BTN, BCA, Mandiri itu masih even kena COVID pun masih bertumbuh di atas 5% karena dia punya NPL masih manageable di bawah 3%. Itu, ya kan? Khusus BCA itu memang dia kemampuan bertumbuhnya melemah di samping karena segmen atas tadi tentu permintaannya akan menurun karena pasar kan piramid ya. Sebenarnya segmen middle lower lah yang terus bertumbuh, tapi karena BCA segmennya atas, dia memang marketnya turun, di samping itu punya run off cukup tinggi. Jadi kalau kita lihat di posturnya portofolio BCA itu pelunasan dipercepatnya dia juga cukup tinggi ya. Kalau kita lihat rata-rata jangka waktu kredit di sana itu nggak lebih 5 tahun. Jadi mungkin banyak nasabah BCA itu yang belum jatuh tempo sudah dilunasi. Jadi begitu fixnya jadi floating dia lunasi, fixnya dia kan bisa sampai 5 tahun kan. Itu fixnya jatuh tempo, nah ini sehingga run off-nya tinggi sekali dan ini nggak bisa digantikan di segmen yang mass karena BCA fanatik main di segmen atas di kota besar dan dia nggak punya jaringan kuat di luar kota-kota besar gitu. Oke, berarti pertumbuhan mortgage tahun ini tertekan ya Pak karena ada pandemi COVID-19 ini? Ya, jadi kalau per September aja 2020 kan tinggal 2% kan? Iya. Ekspektasinya itu prediksinya tahun ini pun akan minus gitu loh. Karena apa? Karena Mandiri minus, BTN itu non subsidinya minus. Ya subsidinya masih growth, BCA jelas minus nanti akan ke depan. Jadi kalau 3-4 bank ini sudah minus, ya dia industrinya akan minus. Jadi nanti tahun depan, tahun ini itu mungkin pertumbuhan akan tergantung dari bank-bank di luar BTN sama Mandiri dan BCA. Mudah-mudahan mereka bisa ekspansi lebih bagus lagi karena kayak Niaga, PNI dan BRI itu dia cukup kuat di luar kota-kota besar. Nah, harapan pertumbuhan akan digenerate oleh bukan pemain besarnya. Kurang lebih seperti itu, ya. Oke. Baik sobat, bisa kita simpulkan pertumbuhan mortgage sudah mengalami penurunan itu dari tahun 2019 yang diakibatkan 3 pemain besar mortgage yaitu BTN, BCA, dan Mandiri sudah menekan angka pertumbuhannya. Baiklah sobat, sekian untuk segmen Gelar Mortgage bersama saya Resa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar selalu bisa mengikuti update seputar mortgage di Indonesia. Salam properti.